Oke, selamat malam. Oh ini kayaknya belum pada buka nih ya puasanya ya. Sekali lagi gak, coba gak? Oke, pagi atau malam nih? Ya selamat pagi aja ya, biar Pagi lebih aja, semangat biar ya. semangat ya. Oke, selamat pagi. Nah, Oke, boleh applause buat teman-teman semua, silakan duduk. Thank you. Oke, wah ada 5.000 ya Gaya orangnya ya. Iya, ada 5.000 orang Iya. ya yang malam ini ya mau mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ya. Yes. Ya, teman-teman welcome ya di Vision Agency ya. Vision Agency ya ini salah satu kantor kita ya Gaya. Ya, ini salah satu. Ya, Salah jadi satu. kalau orang nanya Vision kantornya di mana? Mau yang mana? Woi, saya saking banyaknya. Ya pertama kita mau thank you dulu ya buat MC kita, boleh applause teman-teman. Iya MC kita ya, wah ini luar biasa ya. MC terbaik se-Asia Tenggara. Yes, Koko Woi. Win ya. Ya, dan thank you juga buat teman-teman panitia ya, PIC ya dan ya teman-teman semua yang udah bantu ya kita acara kita ya luar biasa ini ya Gaya. Ya, sehingga bisa terselenggara Ya, acara ya. pada malam hari ini. Yes. Nah, mau ngapain nih? Kita malam hari ini ada 3.000 4.000 orang ngumpul. Ya, jadi pertama kita perkenalkan diri dulu ya. Betul. Oke, kita mulai ya IT boleh ke slide. Ya, tapi for your information ya Gaya, kita bukan motivator Oh iya, ya Gaya. just info. Ya, ini bukan acara motivasi. Ya. Ya, karena saya dan Brenda dulu sangat senang ikut seminar motivasi. Semangat gak? Semangat, tapi pulang gak tahu mau ngapain. Ya, semangat tanpa cara itu sia-sia. Ya, hari ini, malam ini kita mau kasih tahu caranya, how to-nya. Buat supaya kita semua bisa mengalami perubahan hidup. Oke, kita perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Angga Prastia, lahir tahun 94. Berarti tahun ini masuk umur 30 ya. Yes, ya udah nggak kepala 2 lagi ya. Udah Iya. kepala 3 ya. Umur 30. Kalau istri saya Brenda. Iya, saya perkenalkan teman-teman, saya Dokter Brenda. Ya sama, saya umurnya sama kayak Angga ya. Tahun ini 30 tahun teman-teman ya. Iya. Ya di sini mungkin teman-teman yang masih pada baby face semua ya, lebih muda daripada Iya, kita ya Gaya, banyak rata-rata ya. kalau kita lihat ini umurnya 20-an semua. 20-an semua. Iya, Ada ya yang ketawa. semangatnya 20-an. Oke. Nah, kami background mahasiswa ya, ekonomi. Kalau Brenda Ya aku seorang dokter ya, ya. dari Untar. Ada anak Untar di sini? Untarian ya, wih. Ya, itu kampusnya calon bos. Ya. Ya, calon belum tentu jadi bos, teman-teman. Calon baru ya. Gak apa-apa ya. Kita harus mendukung kampus kita ya. Iya. Ya, jadi kita Kita next. berdua dari pulau kecil ya Gaya. Ya, kami dari Belitung. Ada orang Belitung? Ya, ada ya di sebelah situ ya. Kami Tuh. asalnya dari Belitung, teman-teman. Ya pulau kecil ya yang sampai hari ini ya nggak ada mallnya teman-teman ya. Masih sangat kecil banget ya. Masih desa enggak? Iya, masih Ya kotanya belum maju lah ya. ya, gitu rekomendasi teman-teman datang lah. Ya. Ya, Karena bantu-bantu pariwisata sana, datang Iya. lah, tolonglah, bantu-bantu lah. Ya. enak pantai-pantainya enak, makanannya enak ya Gaya. Oke teman-teman ya, sekilas background cerita kenapa Angga dan Brenda bisa ada di sini. Ya jadi perjalanan kami ya pertama itu pacaran nggak lama sih, kami pacaran cuma 12 tahun. Ya jadi nggak usah lama-lama ya 12 tahun aja ya. Iya, kalau kata orang KPR mah udah lunas gak gitu ya. Iya. Nah kita pacaran tuh 12 tahun kenapa Gak? Nah pertama ya saya mau ajak teman-teman perhatikan ya quotes ini. Ya, however bad life may seem, ya, there is always something you can do and succeed at. Where there's life, there's hope. Ya, jadi just info ya, setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing, setuju? Iya. Ya, saya dulu ya dilahirkan dari keluarga yang ya biasa aja, kaya banget enggak, miskin juga enggak. Ya, cuman diizinkan mengalami beberapa kejadian dalam hidup. Ya, salah satunya adalah saya ini orang tuanya kontraktor, kontrak sana sini. Ya, tiap 1 tahun 2 tahun ganti-ganti kontrakan. Kenapa? Karena orang tua saya mengalami kebangkrutan. Ya, udah bangkrut ya, papa mama saya bercerai, jadi secara finansial benar-benar kacau. Enggak oke banget. Nah, sedangkan kalau keluarganya Brenda, Ya aku keluarganya biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Cuman papa mama kerja keras ya, orangnya juga perintis juga. Ya mereka mau anaknya hidup ya ibaratnya lebih oke lah ya daripada papa mamanya yang kasih gitu loh teman-teman ya. Makanya saya dokter, adik saya dokter ya. Jadi keluarga bener-bener di provide pendidikannya setinggi-tinggi mungkin teman-teman gitu ya. iya. Nah, papa kebetulan pebisnis juga ya, cuman ya balik lagi ya, kita kan di sini nggak tahu ya Gaya, mungkin teman-teman sekarang lagi ada di fase kehidupan kayak gimana ya. Ya mungkin ada yang so far sih gue aman-aman aja ya sekarang gitu ya,
Tapi ada juga mungkin yang sekarang, oh sama gak, gue juga sekarang lagi menghadapin challenge-nya di hidup gue. Ya makanya teman-teman di sini ya kita satukan ya gak ya, satu visi ya, kita berdua dan teman-teman sekalian ya dari berbagai background pasti pengen satu ya teman-teman ya, kita pengen sukses ya teman-teman. Setuju gak teman-teman? Setuju, oke. Ya, nah kenapa jadinya dengan background seperti itu bisa pacarannya lama? Ya, Ya. karena terjadi Kesenjangan ya. kesenjangan ya, seperti film-film di sinetron SCTV. Wah, ya. Ada seorang anak desa yang miskin ya mau menikahi anak orang kaya, begitulah kira-kira ya kalau dibikin sinetron. Jadi kami ya ada kesenjangan ya secara finansial. Dan waktu itu kita berdua pacaran dari SMA teman-teman ya, punya cita-cita satu. Ya kita pengen jadi dokter teman-teman ya. Makanya kita belajar bener-bener ya Gak ya, Iya. sampai ya juara ya Gak ya. Betul ya, jadi ya bersyukur secara akademik cukup lumayan. Nah tapi kenapa Brenda doang ya jadi dokter? Karena kesalahan motivasi. Ya, jadi salah motivasi di mana? Ya kalau Brenda jadi dokter bener-bener karena kamu passion ya, Ya, betul. pengen jadi dokter. Kalau saya salah, saya jadi dokter karena dulu kecil sering sakit. Oh sakit-sakitan mulu ya, jadi saya merasa datang ke dokter cuma pencet-pencet dibayar, wah ini pekerjaan paling mudah bagi saya dulu begitu. Ternyata tidak semudah itu. Ya, Akhirnya lama ya, Gak ya ya. karena motivasinya salah, ya jadi nggak jadi begitu ya. Betul ya, tapi nggak apa-apa jadi pebisnis sukses ya teman-teman ya. Nah, gitu. Iya, ya thank you teman-teman. Nah jadi apa makna yang ingin kami jelaskan dari quotes ini? Jadi teman-teman, ya apapun kisah hidup dan tantangan hidup yang lagi teman-teman alami, jangan nyerah. Selama masih ada kehidupan, masih ada kesempatan buat kita mengalami perubahan Perubahan. hidup. Dan siapa tahu ya ini jalan Tuhan, kesempatan buat teman-teman mengalami perubahan hidup. Jadi 1 jam ke depan izinkan diri Anda dengerin dulu. Kalau teman-teman udah nggak dengerin, teman-teman kehilangan kesempatan, kehilangan peluang. Betul ya, dengar-dengar ya tiketnya rebutan teman-teman ya, karena nggak cuman kita yang sharing, nanti ada testimoni luar biasa juga ya Gaya. Jadi sayang banget kalau teman-teman masih scroll Instagram ya, scroll sosial media di ruangan yang rebutan ini Iya, teman-teman. apalagi enemy has been slain di ruangan ini. Wah, Ah, itu lebih salah parah lagi server ya. Oke, kita lanjut. Ya, buat yang tahu-tahu aja ya. Iya. Ya, Oke. saya dulu pecandu Mobile Legend teman-teman ya. Jadi dari semua itu ya, semua permasalahan hidup teman-teman, saya yakin ya, kalau teman-teman punya income yang cukup besar, banyak masalah hidup teman-teman terselesaikan. Setuju gak? Ya, berarti solusinya adalah punya uang lebih banyak. Ya mungkin uang gak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi banyak gak bisa terselesaikan. Nah itu pertama kita harus satu frekuensi dulu. Ya mau punya solusi apapun kalau uangnya kurang tetap nggak selesai semua. Nah jadi dari situ ya kita cari solusi ya. Betul ya, kita berdua dari kuliah ya Gaya, kita udah berpikir nih, kalau misalnya kita benar-benar mau sukses, kita harus cari uang yang banyak kayak gimana caranya. Betul ya Gaya. ya, kami survei ya, kita lihat kebanyakan orang. Teman-teman boleh lihat top 100 orang terkaya di Indonesia. Top 1 sampai 100 mana yang profesinya karyawan, ada gak? Semua pebisnis gak? Ya sudah, berarti majority orang kaya berbisnis. Kalau kita mau jadi kaya berarti harus berbisnis, sesimpel itu cara pikirnya. Nah kenapa sih kita harus berbisnis? Ya ini ada beberapa problem. Beberapa fakta ya Gaya. Ya pertama ya saya mau tanya dulu. Ini adalah sebuah judul lagu, namanya Abang Tukang Bakso. Yang tahu lagunya angkat tangan. Ya berarti saya tahu usia Anda. Ya. Ya ini lagu, kenapa tahu usia? Ini lagu tentang inflasi ya. Ya, dan lagu ini teman-teman lihat itu terciptanya tahun berapa? 90. 90. Yaitu si Kita Melisanya mungkin si adik kecil itu ya. Iya. Berarti hari ini si Melisa itu udah umur berapa ya? Mungkin ada di ruangan ini kali. Betul, bisa jadi ya. Iya, saya yakin bapak itu udah tua, anak itu udah gede ya. Nah, Udah jadi punya ini anak lagi. lagu tentang apa? Harga semangkok bakso dulu cuman 200 perak teman-teman. 200 perak. Ya, teman-teman saya yakin ya pasti megang logam 200 perak aja udah jarang, benar gak? Dulu 200 perak itu bisa beli semangkok bakso. Ya, tahun 90. Kita belum lahir ya. Belum lahir, jadi kita tanya nih sama mama papa kita ya, bener gak sih dulu bakso daging kan mah itu 200 perak? Iya betul katanya ya, jadi itu beneran teman-teman ya. Nah, cuman kenapa masalah? Karena hari ini ya 2024, teman-teman 200 perak kebeli apa? Kuahnya aja nggak kebeli, bener gak? Ya, di mana-mana itu minimal harga semangkok bakso itu udah 15.000.
Itu pun bakso yang abang-abang. Kalau Afung berapa? Wah itu udah, Bawa merek nih. oh bawa merek nggak boleh. Iya. Oh just info, saya tidak disponsori Afung ya. Iya, itu pasti udah udah 100.000 ya teman-teman ya. Bahkan ya sama minumnya ya yang es jeruk itu ya. Nah, jadi lapar nih kayaknya Wah, semuanya. pada ya. yang belum makan nih kabur ntar. Ya. Iya. Nah jadi ini adalah masalah, kenapa? Ya, yang naik celakanya bukan cuma harga semangkok bakso, semua harga barang naik gak? Naik. Ya coba cek, apa harga barang yang mengalami penurunan? Hampir nggak ada, semua naik. Dan kenaikannya itu tuh ya kalau ditarik jangka panjang berkali-kali lipat, setuju gak? Itu udah problem. Betul. Nah next, nah, ibu-ibu nih, nah, teman-teman lihat itu ada gambar orang lagi ngapain? Ya, Bukan lagi keramas ya teman-teman ya, lagi pusing kepalanya ya pusing. Kenapa? Dulu di tahun 2020-an tahun lalu, uang 100.000 kalau dibawa ke supermarket besar belanja, bisa belanja banyak gak ibu-ibu? Bisa, ya trolinya full ya teman-teman ya. Nah coba Anda bawa 100.000 itu sekarang ke supermarket, bisa belanja banyak lagi gak hari ini? Nggak bisa. Artinya kan ada masalah yang teman-teman nggak sadarin. Dan mungkin suatu hari 100.000 cuman kebeli odol, bisa gak? Bisa aja. Nah ini adalah perampok uang kita yang nggak kelihatan. Artinya setiap dari kita itu secara nggak langsung miskin diam-diam. Ya kalau ada tukang begal kita bisa lari nggak? Bisa kabur, mungkin bisa gebukin dia ya. Tapi kalau inflasi ini perampok, kita bisa nggak gebukin dia? Nggak bisa, ini diam-diam tiba-tiba uang kita tuh kayak berkurang, bener nggak? Betul, ya mungkin teman-teman di sini yang kerja ngerasa, wah gaji gua naik nih ya. Tapi ujung-ujungnya ya waktu di akhir bulan sama aja teman-teman, nggak bisa nabung ya, atau ya mepet-mepet juga. Ya artinya apa ya, gajinya nggak naik ya Gah, cuman ngikutin inflasi aja Iya, ya. atau wah bentar lagi dapat THR, sebentar habis ya. Karena apa? Ya, oh ada yang ketawa tuh. Jangan-jangan udah habis THR dia. Iya. Karena apa? Kenaikan income dengan inflasi, ini kan inflasi masalahnya, sebanding atau enggak? Kalau sebanding, contoh begini, inflasi 10%, naik income 10%, artinya income kita naik gak? Enggak, ngimbangin doang. Nah teman-teman harus ukur, apalagi kalau tahun depan income teman-teman nggak naik, berarti duit teman-teman lagi berkurang nggak? Yes. Itu masalah yang sangat serius ya. Nah jadi inflasi itu ibarat pelari maraton yang selalu menang. Kenapa selalu menang? Begini, manusia kan ada masa produktif dan ada masa non produktif ya. Ada gak orang bisa kerja sampai umur 85? Ya susah lah ya, nggak ada kantor yang mempekerjakan lagi ya. Betul ya, kecuali punya dia kali ya Gah. Ya kecuali ya dia yang punya kantor. Jadi masa produktif orang teman-teman rata-rata maksimal sampai umur berapa? 55, mungkin paling telat 60 lah. Nah di kehidupan kita ada dua, ada hari kerja dengan hari libur. Setuju ya? Nah waktu teman-teman pensiun tiap hari Libur. hari libur. Income ada gak? Tapi pengeluaran paling besar di hari kerja atau hari libur? Hari Itu libur. masalah serius. Income gak ada, pengeluaran paling tinggi. Itulah kenapa tercipta banyak sandwich generation. Ya teman-teman di sini saya lihat pasti banyak sandwich generation. Kita ini membiayai hidup orang tua kita, bener gak? Betul. Karena apa? Ya mereka sekarang udah pensiun, nggak produktif, tapi tetap butuh biaya hidup. Ya mau nggak mau anaknya yang biayain. Kalau teman-teman tidak memutuskan rantai ini, suatu hari teman-teman akan jadi orang tua yang ditanggung anak gak? Itu masalah. Wah ini mereka udah mulai stres nih. Kok hari ini Iya. masalah semua yang dikasih. Langsung minum air ya, bener-bener ya. Sabar ya, kita memberi masalah dan solusi. Oke. Nah jadi masa produktivitas sedikit, tapi inflasi tuh nggak ada pensiunnya. Inflasi jalan terus nggak? Jalan terus. Nah kalau teman-teman tutup mata, teman-teman lagi menunda masalah. Memang belum terjadi sekarang, tapi akan terjadi nggak masalah ini? Pasti terjadi. Nah itu masalah inflasi. Berikutnya, nah teman-teman anak-anak muda nih, pengen nggak sih punya rumah seperti ini? Pengen ya? Mau ya. Oh, Winario suka nih berenang, wah airnya habis langsung. Nggak, bercanda. Nyebelin banget nih Win. Canda. Biar nggak ngantuk, boleh. Oke, nah rumah seperti ini teman-teman ya, kita ngomong Jakarta ya. Betul ya. 2M dapat nggak? 3M dapat nggak? Ya ini 10M pun mungkin belum tentu dapat, setuju gak? Nah dan ya saya kadang, ya sorry ya bagi yang tidak semendapat. Saya kurang nyaman dengan orang-orang yang bilang, gak usah beli rumah, sewa aja lebih enak pindah-pindah tempat. Jujur kurang duit kan?
Ya bukan lu suka sewa sini situ, jujur kurang duit. Kalau banyak duit mau beli gak? Mau lah. Pasti mau, kenapa? Saya praktisi yang suka pindah-pindah ngontrak rumah, gak enak, serius. Ya pindah rumah ya sampai dalam tanda kutip agak diusir sama ownernya, itu gak enak. Lebih enak punya rumah sendiri. Ya jadi jangan membenarkan diri dengan ya kekurangan duit kita. Jangan bersembunyi di balik kekurangan kita, cari solusi. Ya jadi ya kalau punya duit ya memang lebih enak beli rumah ya. Betul ya, punya sendiri ya, jadi mau tinggal sampai kapanpun juga bisa gitu ya. Betul ya, dan untuk beli rumah di Jakarta yang standar, ya anggap lebarnya 6, ya 6 mungkin ya seginilah ya, dari TV itu ke TV itu mungkin ya, anggaplah segitu. Panjang 15 meter, itu rumah besar banget apa standar? Standar. Berapa Ada M? yang kecil ya. Oh ya, standar lah ya. Itu di Jakarta udah minimal 2 M, bener gak? Coba teman-teman, DP-nya aja butuh berapa tuh ya? Ratusan juta pasti ya. Ya anggap 20% kali 2 M berapa? Coba yang belum punya rumah, kapan kekumpul DP-nya aja deh. Tiap bulan aja pay letter, kapan ngumpulin DP, bener gak? Ya masalah, ya kita harus bicara realita dan kadang realita memang pahit. Karena kalau teman-teman gak hadapin, gak akan pernah selesai. Cuman ditunda aja ya. Iya, cuman lari dari masalah ya, pelarian healing, itu masalah gak akan selesai. Cuman teman-teman hindarin, ujungnya ketemu lagi. Kalau ujungnya ketemu lagi, mending lari apa selesaikan? Selesaikan, jangan lari mulu ya. Next. Ya, pengen gak mobil keren seperti ini? Pasti pengen ya. Nah ini, nikah ya. Iya, dulu kita cuman satu ya. Pacaran mulu, kapan nikahnya ya? Udah 12 tahun ya teman-teman ya. Ya, teman-teman yang hari ini di sebelahnya ada pasangan, senggol. Iya, Kapan nih? kita kapan? Pacaran ya? mulu gak dinikahin? Waduh, habis ini terjadi. Habis nih, perpecahan. Mohon maaf kalau habis ini terjadi perpecahan. Panas pokoknya pulang sini otak cowok-cowok nih panas pokoknya ya teman-teman ya. Ya, ada juga nih orang bersembunyi. Nikah mah sederhana aja. Iya, aduh KUA aja daftar udah selesai ya. Boleh, nggak apa-apa. Cuman saya tanya nih ke cewek-cewek. Kalau memang punya uang dan mau nikah bagus, pengen nggak? Mau. Pengen, nggak ada yang nggak mau. Ya cuman sayangnya kalau kurang duit bersembunyi, sederhana aja. Iya. Dulu kami begitu. Karena kurang duit, nikah nggak usah mewah-mewah, itu pemborosan bla bla bla. Kurang duit aja udah, jujur sama diri sendiri. Serius. Next ya, suka gak jalan-jalan? Suka. Ya, bisa foto-foto, enjoy ya, ajak keluarga. Betul, ya. Ya. Oke, dan ya ini anak-anak muda biasanya nih Gen Z nih ya, katanya kan lagi fenomena Gen Z ya. Iya, suka banget sama barang-barang branded ya teman-teman ya. Iya. Rasanya pede banget nih kalau bawa pakai barang-barang branded ya kayak. Iya. Boleh gak beli barang-barang ini? Boleh, Boleh. tapi teman-teman Gen Z malu kalau pakai duit papa. Coba lah beli pakai uang sendiri. Jangan gaya-gaya, sepatu keren, duit papa. Itu nggak keren. Coba lah berjuang pakai uang sendiri. Itu baru keren. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Banyak gak sesuatu yang belum kita mampu? Banyak. Lo harus jujur sama diri sendiri. Anda harus jujur sama diri sendiri ya. Sorry ya, kebiasaan. Nah, ini dari Faktanya survei ya. hanya 17% generasi milenial yang mampu beli rumah. Ya karena memang waktu kita ngobrol dulu ya susah ya. Betul, kita udah keliling-keliling ya teman-teman ya, nyari rumah yang paling murah deh pokoknya. Tetap teman-teman ya, di Jakarta tuh rumah udah pasti miliaran. Ya dan yang miliaran itu aja gedenya nggak kecil malah gak ya. Betul, di dalam gang aja di Jakarta mahal gak? Udah miliaran. Mahal ya. teman-teman. Ya jadi gimana ini? Kan ingat pelajaran SD, kebutuhan dasar adalah sandang, pangan, dan Papan. masa kebutuhan dasar aja gak mampu? Betul. Berarti di bawahnya dasar dong. Apa tuh ya? Pokoknya bener-bener ya di Betul. bawahnya dasar lah. Ini kenapa nih Gak? Karena ya kenaikan gajinya kita itu nggak sebanding teman-teman dengan kenaikan harga rumah ya Gak ya. Betul. Nah makin hari itu rumah makin gila nggak teman-teman harganya kenaikannya. Apalagi Iya. yang besok Senin gitu ya Gak Ya, ya. hari Senin harga naik, wah itu tahu ya. Tiap Senin pokoknya harga naik tuh, dasar Nah. ya. Ya, yang tahu-tahu aja. Ya. Saya tinggal di situ soalnya. Ya. Terus, nah ini kita Google biaya wedding ya. Betul ya, akhirnya kan kita dulu bilang ya, kita berdua ya kalau nikah mah udah sederhana aja ya. Kebetulan papa mama saya 16 bersaudara teman-teman ya. Wah. Jadi yang penting Ya bikin pusing kepala gak ngundangnya? Waduh ini 16 saudara, anaknya 16 berapa? ya. Ya, yang penting aku bilang, yang penting keluarga papa mama bisa diundang makan aja. Cuman dia bilang, yang bener aja lu 16 katanya gitu kan. Nah, Ya, papa dia 16, mama saya 9. Udah Nah. berapa? Waduh itu udah dasar baby boomer begitu ya. betul.
Ya, jadi karena keluarganya besar, jadi biaya wedding otomatis ya kita udah mikirnya udah, waduh duitnya lumayan. Tapi kita nggak muluk-muluk ya Gaya waktu itu ya, yang penting nikahnya sederhana aja, paling Betul. 250 juta bisa lah gitu ya. Nah ini teman-teman silakan Google sendiri, ini ada ya, ini Kayaknya saya di tidak Bright bekerja Store sama gitu ya, cari aja kalau nggak salah weddingku.com, itu tuh udah tertera tuh. Ada yang 300 juta, 150, 300. Ingat, ini cuman gedung, mungkin catering sama sedikit dekorasi. Bagi yang lagi prepare wedding pasti tahu, gaun mahal gak? Mahal ya, semua biaya-biaya, buset ya, mahal banget. Nah yang pacaran senggol lagi, gimana nih, gimana? Iya nih, mahal gitu ya. Ini semi all in ya Gaya, berarti Iya. belum semua ya Gaya. Ya, begitulah ya. Nah terus ya masalahnya apa lagi? Anggaplah, oh saya udah nikah, saya udah punya rumah, udah nggak ada masalah dengan itu dong. Ingat, ya ini ada teman-teman baca lah, that's getting old. Orang tua kita tambah muda apa tambah tua? Tambah tua, orang tua tambah tua dan waktu itu nggak pernah berhenti. Ya yang gambar sebelah kanan tuh ya realita hidup banget. Jadi tuh papanya ya, Betul, bapaknya ngomong sama anaknya yang Ya. masih kecil ya. Bapak janji kamu akan jadi orang yang hebat nanti saat dewasa. Wah, anak kecil kan kita dulu nggak ngerti apa-apa. Teman-teman lihat panah yang nancep tuh di punggungnya. Paling atas cicilan rumah, biaya pendidikan, utang, harga sembako, dan panah yang paling besar teman-teman lihat, gibah tetangga. Waduh, itu panah yang paling besar ya. Yang paling dipikirin ya, Ya. sama orang-orang ya malah ya. Apalagi sekarang era sosmed, orang banyak gak julitin ini itu, banyak gak? Banyak orang memang suka julit ya. Ini adalah ya realita yang mungkin ya orang tua kita dari dulu kita kecil sampai hari ini berjuang. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah nih buat teman-teman yang mungkin udah nikah, ya udah punya rumah, udah balas budi apa ke orang tua? Gitu. Apa dari dulu dari kecil digedein sampai sekarang udah nggak ngasih balik apa-apa. Itu Malah- juga problem. Malah kadang dititipin anak, mak jaga ya anak gue ya gitu kan ya. Nah jadi 2 kali kerja ya teman-teman ya. Malah ibaratnya kita kapan nih ya kasih balas budi ya Iya, sama orang tua kita. apalagi gitu. masih hidup dari uang orang tua. Nah kita harus sama-sama sadar. Ya hidup itu bukan tentang diri sendiri aja ya. Betul. Oke, nah berikutnya tuh ada pokoknya pusing kepala itu ibu-ibu pegang kalkulator ya. Karena dia berhitung. Jadi harga bakso meningkat, biaya pernikahan meningkat, harga rumah meningkat. Semua meningkat. Nah uang sekolah anak meningkat gak? Meningkat. Dan ingat teman-teman, anak itu bukan bonsai, bisa gede gak? Bisa. Dia akan makin gede dan suatu hari ada jatuh temponya, kuliah. Dari kecil ya orang tuanya bilang, nak sekolah yang bener ya, PR-nya dikerjain ya, ulangan ujiannya harus nilainya 100 ya. Nah tapi ujung-ujungnya bakal butuh kuliah gak teman-teman? Butuh. Nah waktu kuliah, nah kita bisa gak biayain kuliahnya Iya, gitu. jangan sampai udah di-push ya, ditabokin suruh belajar yang bener, tahu-tahu waktu gede minta kuliah mah aku minta kuliah ke Aussie dong, ke Singapura dong, ke US dong. Orang tuanya bilang, jauh-jauh jangan jauh dari orang tua, yang deket-deket aja, dalam tanda kurung mama gak ada duit. Ya teman-teman mau jadi orang tua yang kayak gitu, anak bisa kecewa gak? Kecewa. Bisa, harapannya tinggi, teman-temannya pada kuliah luar negeri, ya punya cita-cita tinggi, tapi orang tuanya nggak mampu provide. Nah kenapa seperti itu? Nih, biaya kuliah itu ada inflasi. 15% per tahun rata-rata. Artinya naik 2 kali lipat setiap 5 tahun. 5 tahun. Contoh, kalau mau kuliah dalam negeri, itu juga bukan kabar baik. Hari ini 200 juta. Nah, contoh nih yang punya anak masih lucu-lucu ya. Ya, nah nanti gimana nih gak biaya Nah, kuliahnya? semakin dia masih lucu hari ini, berarti waktunya masih panjang. Kalau waktunya masih panjang, biayanya tuh bergulung makin mahal. Karena invasinya akan makin terus ya gak ya? Iya, karena contoh ya, kalau hari ini 200 juta, 5 tahun lagi itu udah 400 juta. 10 tahun lagi udah 800 juta, itu dalam negeri. Berapa anak? 1 anak. Bayangin kalau anak Anda ada 4, berarti kali berapa? Kali 4, siap-siap. Betul. Ya harga anak playgroup sekarang atau TK aja udah seharga anak kuliah sekarang teman-teman. Setuju gak ibu-ibu nih sekarang? Setuju ya, mahal banget ya. Iya kan nggak mungkin, kamu belajar dari YouTube aja, kan nggak mungkin begitu teman-teman. Harus butuh institusi ya. Betul. Nah terus kalau di luar negeri itu tuh udah miliaran, karena apa? Biaya hidup tinggi. Nah ini buat teman-teman yang punya anak yang merasa, saya hidup baik-baik aja. Ya tiap bulan dapat gaji, rumah udah ada, ya udah nikah juga nih. Ini masalah yang mungkin belum terjadi sekarang, tapi bisa terjadi beberapa tahun kemudian. Kalau nggak disiapin, nggak mungkin kan. Nah buat kuliah kamu, mama pinjol loh 20 pinjol, kan nggak mungkin begitu teman-teman.
itu mengenaskan sekali ya, jangan ya. Itu biaya kuliah. Dan teman-teman setuju gak? Makin hari persaingan makin ketat, bener gak? Kalau teman-teman sebagai orang tua gak nyiapin yang terbaik buat anak, makin susah bersaing. Ya, salah satu persiapan kita adalah siapin biaya kuliah ya, yang terbaik ya. Betul. Oke, lanjut. Nah jadi pilihannya ngapain? Teman-teman ada pilihannya ada dua. Mau kerja terus ya, seumur hidup atau bangun bisnis yang income-nya bisa ngalahin inflasi. Jadi contoh begini, inflasi kan ya kayak mobil ini nih, naik ya. Nah kalau teman-teman income-nya ya cuman kayak si yang goes sepeda ini, cuman ngimbangin, teman-teman gak akan bisa nabung. Ya banyak orang yang gaji 15 koma, tanggal 15 udah koma ya. Gak bisa nabung kan, setuju dong? Ibaratnya kayak kok tiap bulan habis mulu ya. Betul. Yang disalahin istri ya belanja banyak, sebenarnya bukan istri yang belanja banyak, uangnya memang kurang. Nah, istrinya senggol-senggol lagi, betul. Iya tuh kata pembicara speakernya. uangnya kurang. Ya saya dukung Anda para istri ya. Nah jadi solusinya gimana? Teman-teman harus punya kendaraan, pekerjaan atau bisnis yang kenaikan income-nya seperti pesawat. Cepet. Nah karena income-nya lebih cepat dari inflasi, ada kelebihan income nggak? Ada. Kelebihan inilah bisa ditabung atau diinvestasikan. Begitu ya. Bagian paling susah dari mengatur keuangan adalah kalau tidak ada uangnya. Ya mau punya ilmu financial planning kayak apa planning kayak percuma, apa yang mau di planning, uangnya nggak ada. Ya jadi pertama sebelum belajar financial planning siapkan dulu uangnya ya. Jadi ilmu teman-teman berguna. Contoh nih koki jago masak, nggak ada bahan, masak apa? Bener Kawin? Bingung. Ya ini kita mau kasih tahu caranya ya. Betul ya, kita mau kasih tahu gimana cara naik pesawatnya teman-teman ya. Oke. Nah jadi ada 4 cara, ada berapa cara? 4 cara ya, ini semua ada plus minusnya. Pertama adalah cara yang jadi E ya. Ya, E itu seorang employee ya, atau karyawan ya, Ya, teman-teman. orang-orang yang menukarkan Waktunya. skillnya, waktunya digaji sama perusahaan. Ya bagus gak? Ya bagus-bagus aja. Cuman kekurangannya adalah ya kenaikan gaji teman-teman itu udah kebaca. Ya kalau teman-teman hari ini profesi jadi karyawan, tidak perlu cari peramal. Bagaimana peruntungan di tahun naga ini? Nggak perlu. Ya sering kan di Gramedia awal tahun ada buku merah-merah, Feng Shui tahun naga, CEO Anda, ya nggak perlu. Kenapa? Karena masa depan teman-teman udah kelihatan. Lihat aja orang yang udah 5 tahun lebih kerja lebih dulu di tempat Anda. Kalau senior kita contoh nih, teman-teman sekarang gaji 10. Senior udah kerja duluan 5 tahun gaji 20, berarti 5 tahun lagi mirip dia gak? Yes. Ya itulah udah kebaca. Nggak perlu lihat garis tangan, nggak perlu ya. Nggak ada garis pun udah kebaca lah kalau jadi karyawan teman-teman. Ya serius, realita gak? Itu realitanya. Itu kalau sebagai employee. Dan employee punya waktu gak? Employee nggak punya waktu ya teman-teman ya, kekunci ya dari jam 8 sampai jam 5. Ya jam 8 sampai jam 5 kelihatannya waktu kerjanya. Tapi yang kenyataannya teman-teman pasti udah bangun dari jam 5 ya. Terus pulangnya kadang-kadang sampai rumah jam 7, jam 8. Ya jadi ujungnya bukan 9 to 5 teman-teman ya. Jadi makin tambah waktunya lagi. Dan yang kata orang ya Gaya, jadi karyawan itu tuh paling aman katanya ya. Karena apa? Karena kerja di company. Ya tapi teman-teman lihat deh beberapa tahun yang lalu ya banyak gak karyawan yang di lay off teman-teman? Banyak ya, jadi bukan berarti ibaratnya jadi karyawan itu udah paling aman ya Gaya. Betul, ya jadi karyawan gak jelek, tapi ingat sebelum tadi topik yang kita bahas. Teman-teman gaji sama pengeluaran ada lebih berapa yang bisa ditabung, bisa diinvest. Kalau artinya gak ada lebih atau sedikit banget, berarti one day bisa jadi masalah gak? Bisa nggak bisa tutup mata, harus cari solusi. Itu pertama ya. Dan contoh nih kan mau lebaran, bisa nggak cuti 2 bulan? Bisa dipecat ya, nggak artinya teman-teman nggak bebas secara waktu, itu employee. Terus kedua nih kamu ya. Ya kedua itu adalah self employee ya teman-teman ya. Self employee itu adalah orang yang menukarkan skillnya ya dengan gaji atau dengan income ya. Contohnya apa? Contohnya kayak saya dokter teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang pengacara ya atau kayak pesepak bola ya Gaya, penyanyi dan sebagainya macamnya yang nukarin skillnya teman-teman. Nah plusnya apa? Plusnya ketika teman-teman punya skill yang bagus ya, semakin tinggi dan semakin jago skillnya kita, maka akan semakin tinggi ya dibayarnya. Ya tapi pertanyaannya, sespesial apakah kita? Ya kemampuannya kita yang kita milikin hari ini banyak gak yang orang lain bisa gantiin? Nah itu teman-teman ya, minusnya adalah ya gak bisa digantiin ya Gaya. Susah digantiin, contoh ya, 3 hari lagi nanti kami akan nonton si Bruno Mars. Ya, Ya, dia akan datang Mas ke Bruno, Singapura. ya. Ya. Contoh, si Mas Brunonya masuk angin, kerokan. Contoh ya, terus dia gak bisa nyanyi, serak. Ya digantiin adeknya misalnya, masih ada yang mau nonton gak?
Nggak ada, yang nggak bisa digantiin harus si Brunonya, entah dia lip sync kek, yang penting harus ada dianya pokoknya. Itu profesi yang nggak bisa digantikan. Seperti tadi video yang kita puterin teman-teman. Pablo dan Bruno. Ya, dibilang di situ ya mau sampai kapan kita kerja. Ya, semua orang pasti ada limitnya nggak teman-teman? Ada, ya mau sampai umur berapa kita kerja tuh udah bisa kita tahu teman-teman. Karena badan kita itu nggak immortal teman-teman ya. Ya suatu hari bisa sakit dan suatu hari bisa nggak ada di dunia ini atau pindah dunia ya teman-teman ya. Iya, dan buat teman-teman yang masih kuliah, Anda lulus cum laude, jangan senang dulu. Tiap tahun yang cum laude banyak gak? Banyak banget. Bejibun, Anda nggak spesial. Tiap tahun yang cum laude tuh ratusan orang, banyak. Dan sekum laude-nya ada, cum laude-nya Anda masuk kerja tetap gaji start dari awal gak? Sama aja. Karena apa? Nilai di kampus itu dari teori kebanyakan. Sedangkan dunia kerja teori apa praktek? Praktek itu dua hal yang berbeda, belajar dari nol lagi. Jadi jangan sombong kalau nilai Anda tinggi. Betul, ya dan teman-teman ya kalau misalnya nih teman-teman yang jurusannya dokter aja itu kan susah atau gampang sih teman-teman kalau kuliah dokter? Susah ya, itu butuh sekitar 7 tahun teman-teman jadi dokter ya. Nah itu aja setiap tahunnya itu yang lulus jadi dokter tahu gak teman-teman berapa? 10.000 teman-teman, ya se-Indonesia. Ya jadi setiap tahun ya saingannya kita nih sebagai dokter itu bertambah 10.000 teman-teman. Ya itu yang dokter yang susah loh teman-teman ya, yang katanya aduh nggak mau dah gua kalau kuliah dokter ya bertahun-tahun. Apalagi yang kuliahnya lebih cepat dan ya ibaratnya lebih gampang teman-teman. Nah makanya pertanyaannya ya yang teman-teman refleksikan ke dalam diri sendiri ya, gua sespesial apa sih sampai saya bisa digaji sama orang setinggi-tinggi yang gua mau gitu teman-teman. Betul, contoh oh hebat jadi Ronaldo main bola, ya teman-teman main bola dibayar berapa? Ronaldo ada berapa jumlahnya, kita harus sadar diri. Oke, jadi employee save employee nggak bisa jadi solusi, setuju ya? Yes. Nah, kita cari solusi lain, yaitu ya dengan bangun bisnis. Seperti pernyataan saya di awal, top 100 orang terkaya di Indonesia, semuanya berada di kuadran business owner. Ya berarti kita harus mengikuti jejak mereka. Nah, jadi problem buat bangun bisnis, susah apa gampang? Susah, nggak segampang itu. Kalau gampang semua orang udah berbisnis, bener nggak? Ya memang sulit. Ya tapi kalau bisnis udah jalan, udah enak ya. Betul ya, udah running ya. Contohnya kayak apa gak bisnis gak? Contoh ya yang udah ada sistem kayak Indomaret, itu udah enak. Ya ownernya ada nggak ada itu income tetap masuk. Kan teman-teman nggak pernah dong masuk Indomaret, ownernya lagi ngepel, selamat datang. Nggak pernah kayak gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Ya bahkan teman-teman mungkin nggak tahu siapa ownernya, tapi tiap teman-teman belanja ownernya dapat untung nggak? Itulah bisnis udah ada sistem. Dari bisnis income udah gede, barulah kita ke end game kita, kuadran terakhir, investor. Invest aja duitnya, duit, itu udah enak. Nah yang jadi problem sekarang adalah ya banyak orang itu sok-sokan ya memulai beli dirinya investor. Ya apalagi sekarang lagi ada fenomena itu ya, Bitcoin ya. Teman-teman begini, andai kan Bitcoin jadi 2M pun, kalau Anda uangnya receh nggak jadi apa-apa, serius. Contoh, hari ini kan Bitcoin 1M. Teman-teman beli nih, wah saya uang 10 juta. Kalau kali 2 jadi berapa? Kebeli apa? Jadi sebelum teman-teman ya pusingin investasi dan lain sebagainya, pastikan duitnya banyak dulu. Itu kerangka berpikir kami. Ya, jadi duitnya banyakin dari bisnis baru investasi. Nah, jadi bisnis apa? Betul ya, ini bisnis yang udah ngerubah kita berdua ya teman-teman ya. Dulu waktu tahun 2017 juga Angga dan Brenda seperti teman-teman di sini ya. Kita duduk dengerin ini ya, Ga ya. Ya, kami nggak ngerti ini diajak acara apa, dikasih roti, katanya dengerin lah. Ya, kalau ya nggak tahu bagus apa enggak, yang penting dapat roti kan dulu kan begitu kan. Nah, ini nggak cuma dapat roti, Ga, ini dapat door prize. Oh ya, ya dapat door prize juga, ya. Nah, jadi ini bisnisnya. Ya, pertama ya kita bahas problemnya dulu. Next. Pak, mati Pak. Next Pak. Oke, ya sudah bisa. Nah, jadi ada sebuah data bahwa 80% orang di Indonesia sebelum meninggal sakit kritis dulu. Ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri. 80% orang sebelum meninggal sakit dulu. Dan masalahnya sakit murah apa mahal? Mahal. Ya, nah, contoh, stroke, jantung, kanker, ginjal, mahal nggak? Bisa nggak sakit kanker kerokan? Nggak bisa teman-teman, ya itu tindakannya butuh kemoterapi lah. Itu kanker ya, kemoterapi betul ya, radioterapi lah banyak ya teman-teman Iya, ya. contoh sakit jantung pasang ring, bisa nggak cari ring second?
Nggak Ring bisa teman-teman ya. Itu second hand gitu ya, nggak ada teman-teman. Ya ini biayanya mahal. Ya, dan karena mahal bisa bikin orang bangkrut. ini problemnya teman-teman. Oke, nah apa masalahnya dari biaya sakit kritis yang mahal? Begini, contoh teman-teman ya, bayangkan. Ada keluarga kecil, ya ada suami, istri, anak. Yang nyariin nafkah, yang nyari duit biasanya siapa? Ayahnya, suaminya. Nah, dapat income ya buat supaya anaknya bisa sekolah ya. Betul ya, kerja terus ya kumpulin uangnya ya Ga ya. Iya, workshop, suami work, isi shop ya, begitu kan biasanya ya nyari income begitu. Nah, tiba-tiba ya kena sakit kritis. Yang jadi masalah, kapan orang tahu dia kapan kena sakit kritis? Ada gak? Nggak ada. Contoh dapat email, Anda 3 hari lagi jantung. Wah, prepare dong. Masalahnya nggak ada notifikasinya. Tiba-tiba gak? Betul. Tiba-tiba sakit kritis. Yang terjadi income hilang. Nah, kalau income hilang, resikonya apa? Pertama, istri pasti nggak siap. Apalagi nih buat teman-teman nih yang mungkin diundang adalah seorang istri. Bagi teman-teman yang ibu rumah tangga, yang ngurus anak, nunggu suami, amit-amit lah kalau suami Anda kenapa-napa, siap gak? Ya suami bisa diambil 2 loh, kalau nggak Tuhan diambil wanita lain loh, siap gak? Ya itu kan yang di luar sana begitu ya. Betul ya, katanya bisa diambil 2 ya suami-suami ya. Nah istri-istri yang selama ini cuman di rumah nungguin uang dari suami ya pasti kaget dan belum siap ya teman-teman ya. Nah terus kalau istri belum siap apa nextnya? Anak masih kecil. Ya, Butuh kan sekolah. ya kalau orang gede nih tiap hari bertahan hidup makan Indomie mungkin masih bisa. Tapi bayi cekokin Indomie bisa gak? Nggak bisa teman-teman ya. Itu nggak ada gizinya. Ya, terus lanjut ya, tabungan belum banyak ya. Betul ya. Waktu tinggal sedikit dan ya karena butuh uang banyak apa yang terpaksa dijual? Aset. Aset. Teman-teman, setuju gak banyak orang Indonesia mengalami masalah ini? Banyak banget. Banyak banget. Ya tiba-tiba sakit, kacau, berantakan. Nah dan sakit kritis itu kayak bom waktu. Kalau satu sakit gak mungkin nih contoh nih, suaminya sakit, orang tuanya udahlah urusan dia, adiknya udahlah urusan dia, udah biarin mati aja. Kan gak mungkin teman-teman, bener gak? Berusaha berjuang gak satu keluarga? Pasti, bantulah, nyumbang lah, bener gak? Betul ya. Jadi penyakit kritis tuh udah kayak bom ya Ga ya. Ya Ya. bisa meledak kapan aja, tapi gak cuman kenain orang itu aja teman-teman, tapi orang sekitarnya juga gitu. Nah jadi solusinya gimana? Ya harus siapin duit. Ya memang sih belum tentu sakit. Betul. Kalau sakit? Sekali sakit Habis. keluar puluhan sampai miliaran. Nah jadi gimana caranya nih nyiapin duitnya? Gampang teman-teman. Kita nabung, anggaplah ini ada orang nabung di celengan ayam. Ya misalnya kayak gitu ya. Dia mau nabung per bulan berapa? 3 juta. 3 juta sebulan. Oh, dia punya cita-cita ya. Saya kalau sakit nggak mau nyusahin orang. Saya mau nabung sendiri 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nabung mau kumpulin uang ya kurang lebih 4M lah. Menurut teman-teman bisa tercapai gak? Bisa, tapi butuh waktu 110 tahun 110 tahun kemudian. ketawa ya. Ya, kalaupun ngumpulinnya 2M, 110 bagi 2 masih berapa? 55. Masih 55. Kalaupun 1M masih butuh puluhan tahun juga. Artinya kalau nabung sendiri bisa gak ngumpulin dana darurat? Sulit. Padahal udah khusus ya Ga ya, nabung cuman buat sakit ya Ga ya. Iya, nggak mungkin apalagi orang Indonesia. Baru ngumpul 6 bulan 18 juta, iPhone 15 keluar, beli, habis sudah. Nggak akan kekumpul saya yakin teman-teman ya. Ini orang sabar banget ya. Betul ya. Nah ini aja yang udah khusus nabung aja impossible ya Ga ya, caranya nggak mungkin ya. Betul. Jadi bagaimana solusinya? Nah, kita ada produk namanya rekening proteksi. Ini produk kita. Namanya bisnis harus ada produk. Bisnis yang gak ada produk namanya money game, tipu-tipu, pasti scam. Ya ini produk kita. Nah kita ambil contoh ya, produk yang harganya 3 juta ya. Betul. Ya dan just info ya. Ini produknya fleksibel ya Ga Ya ya. tidak harus 3 juta, jadi market kita tuh luas banget. Ya starting dari 300.000 per bulan kita udah bisa jualan. Ya karena kan kemampuan orang beda-beda gak? Beda-beda, ada yang marketnya low, ada yang middle, ada yang high ya semua bisa kita bantu. Ini kita anggap contoh yang menengah lah, 3 juta sebulan. Dia store nih 3 juta, 3 juta, 3 juta. Amit-amit bulan keempat, ya bulan keempat sial ya, si mati ya. Ya bulan keempat ya sakit kritis, kena kanker misalnya. Langsung cair uang cash 1M, ditransfer langsung ke rekening dia.
Nah, Jadi kalau ada bank BCA rekeningnya ya bisa. ditransfer gitu ya, Ya, Ga ya. 1M-nya buat apa? Ya terserah dia lah mau buat apa, uang cash. Ya, terus kalau sampai udah sakit meninggal dikasih lagi 1M cash. Terus kalau makin horor nih, meninggal kecelakaan, ya dapat lagi 1M. Ya kalau mau keuntungannya maksimal, cacat dulu sebelum meninggal, dapat lagi 1M. Jadi total teman-teman, ya keuntungan maksimal, kita Bisa kan anak dapat ekonomi. 4M ya, Ga ya. Jadi total teman-teman, 4M tersedia dalam waktu berapa hari? 90 hari. Andaikan begini, dapat teman-teman, serius, andaikan. Ya, habis kecelakaan, cacat, sakit, meninggal, 4M cair. Ya, dalam waktu 90 hari dijamin 100%. Ini ada kontrak hitam di atas putih. Bukan nanti ya kalau bisa dibayar, enggak, ini pasti. Ini ada kekuatan hukumnya. Nah, bulan kelima dan seterusnya, ya udah nggak usah setor, ada pengisian tabungan, bakal diisiin 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, terus sampai umur 65 tahun. Betul, ya kalau misalnya udah kena sakit kritis kan banyak yang udah gak kerja ya teman-teman ya. Jadi program ini canggih teman-teman. Malah dia yang bayarin dirinya sendiri ya, Ga ya. Betul ya. Jadi udah gratis Auto teman-teman. saving. Terus Betul. kalau masuk ke rumah sakit, rawat inap, limitnya setahun 14 miliar. Lumayan nggak? Lumayan. Ya, jadi bilang ke dokter, dok mau perawatan apapun, rawat aja. Saya punya uang 14M setahun limit. Wah, ya. Ini rawat inap dan ada nilai tunai juga. Nah ini produknya. Menurut teman-teman nih, kalau orang Indonesia punya program ini, amit-amit sakit kritis, bisa membantu dia gak? Ini produknya. Ya teman-teman sebelum jalanin ini harus ngerti, produknya bermanfaat gak? Sebagus-bagusnya sistem bisnis, kalau produk yang gak bermanfaat, itu gak akan tahan lama. Ini core kita adalah produknya bermanfaat. Dan produk ini bukan cuman produk yang baru gitu ya, Ga ya. Itu udah banyak banget bukti-buktinya kalau produk ini, rekening proteksi ini memang membantu banyak masyarakat Indonesia. Betul. Ya ini contoh produk kita. Dan ada banyak produk lainnya. Ini contoh aja. Nanti teman-teman boleh nanya sama yang ngundang. Ada pilihan produk apa aja? Apa aja ada. Dan produk ini nggak mesti diambil semua whole package ya, Ga ya. Ya contoh, oh saya sudah punya itu yang rawat inap. Boleh gak ngambil yang kondisi kritis? Boleh. Boleh ya, aturable lah, bisa diatur. Ya, aturable ya. Aturable. Nah, terus produknya bagus ya? Sekarang kita lihat pangsa pasarnya. Nah, bagaimana nih ya pangsa pasar di Indonesia? Kita kan pasti lihatnya negara-negara yang lebih maju. Ya, contoh kita kadang iri sama tetangga kita Singapura. Ya, negara kecil yang kalau kita ke sana rame-rame kencingin tenggelam. Ya, itu kecil sebenarnya kan. Cuman penetrasi Singapura, iya dong, negara sekecil gitu kita 270 juta orang datang kencingin tenggelam teman-teman ya. Tapi negara sekecil itu penetrasi pasarnya 250%. Satu orang punya 3 rekening proteksi. Indonesia ya bersyukur sih orangnya agak bebel ya, 7%. Jadi teman-teman bersyukurlah kalau ketemu orang Indo kok pemikirannya agak aneh, itu market. Itu market. Ya agak bebel, cara pikirnya agak aneh gitu, nggak apa-apa bersyukur. 7%. Apa arti 7%? Dari 100 orang, berapa yang punya produk ini? 7. Masih banyak yang belum punya, yang nggak ngerti. Ya bersyukur kita ya. Betul ya, justru ini marketnya kita teman-teman gitu. Nah, marketnya luas nggak? Luas. Nah, sekarang teman-teman ya pakai cara pikir yang masuk akal deh. Produknya bagus, marketnya luas. Peluang nggak? Ya sudah, kenapa kita di sini jalanin? Nah, sekarang kita bahas sistem ya. Oke, ini udah bangun ya teman-teman ya. Teman-teman senggol temennya, woi udah bahas duit woi, bangun woi. Ya ini udah masuk duit. Kalau tadi tidur nggak apa-apa, sekarang bangun ya. Ntar udah bahas sistem tidur lagi nggak apa-apa teman-teman. Ya ini bahas duitnya. Nah jadi di sini ngapain, sistemnya ngapain. Nah ini sistem bisnis yang sangat simple. Cuman ada 2 level, berapa level? 2 level, BE, BP. BE itu bisnis eksekutif, BP itu bisnis partner. Ya kalau mau gampang ingatnya BE bisnis eceran, BP bisnis partai, udah begitulah ya. Biar gampang. Nah jadi BE ya dia kan jualnya ngecer. Nah dari produk yang dia jual dapat komisi ya. Betul ya, komisi dari produk yang tadi ya, Ga ya, rekening proteksi ya. Nah tapi unik Ga kalau kita jualan di sini ya? Kalau teman-teman contoh nih Open PO Nastar, jualan sekali Open PO dapat untung. Kalau bulan depan nggak Open PO dapat untung nggak?
Enggak, ya jadi harus open terus. Kalau ini beda. Teman-teman jual sekali, tidur 2 tahun, komisi masih dapat. Ya serius, ya itu komisi. Jadi dari setiap produk yang dijual, teman-teman dapat komisi berapa persen? 23%. Contoh tuh si Om tadi itu, ya kan ngambil yang 3 juta sebulan. Berarti komisinya berapa kali 23%? Sekitar ya hampir 700.000 lah. Bulan ini dapat, bulan depan dapat, bulan depan dapat. Dan teman-teman nggak usah jadi debt collector yang nagih. Om udah bayar belum? Om udah bayar belum? Nggak begitu. Sistemnya sudah auto debit. Itu sebagai BE. Tapi kami di sini undang teman-teman bukan buat jadi BE. Bukan buat jadi nyari nasabah, Sales ya? jadi sales, bukan. Kita mau ajak teman-teman berpartner bisnis dengan cara jadi BP. Nah, di BP ini fokusnya udah kembangin bisnis. Jadi udah gak ada kewajiban jualan lagi ya Gak ya? Udah nggak wajib, tapi kalau ada yang nyari ya jangan ditolak. Contoh ada calon nasabah datang, Ci saya mau buka 100 juta sebulan. Oh saya sudah BP, cari saja BE lain. Jangan begitu ya. Kalau teman-teman nggak mau, saya masih mau. Rezeki ya. Ya terima aja teman-teman ya. Nah jadi BP itu dapat 2 tambahan sumber income. Pertama off riding, kedua royalty. Ya, off riding itu apa? BP terhadap BE ya. Betul. Kalau Jadi royalty bagi hasil gitu ya. bagi hasil seperti itu. Ya, simpelnya ada 2 level. Ingat apa? BE dan BP udah paling tinggi, nggak ribet. Ada crown lah, diamond lah, dragon lah, wah pusing ya. Ini cuman BE, BP, simpel sekali. Nah, dan royaltinya itu tuh dalam banget. Sampai 8 generasi. Contoh ya. Saya adalah BP, anggaplah Brenda BP generasi pertama ya. Betul. Brenda BP generasi pertama. Brenda Rekrut rekrut lagi. Ada generasi kedua. Rekrut lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 jualan, saya masih dapat. Dalam nggak royalti? Dalam banget. Nah, inilah sistem kita. Nah, boleh silakan tepuk tangan teman-teman. Luar biasanya ya sistem bisnis kita ya Gak ya. Luar Udah biasa. simple ya, dapatnya 8 kedalaman ya. Iya, cuman 2 level ya, nggak ribet. Nah, terus bagaimana cara naik BP ya? Betul, ya caranya ya teman-teman dengan jualan produk tadi ya. Cuman jualan 25 juta. Jualan berapa? 25 juta. Jadi contoh ya, ini contoh ya. Kalau satu nasabah ngambil 2,5, berarti cuman butuh berapa nasabah? 10. Kalau satu nasabah 1 juta, berarti butuh berapa nasabah? 25. Kalau ada om-om kaya sekeluarga 25, berarti butuh berapa om? 1 om. Ya begitu. Ya boleh dong ya. Ya, Dapat jadi satu-satu om udah selesai ya Gak ya. iya, jadi pulang dari sini temukanlah om tersebut. Nah, jadi itu tahap pertama. Nah, jadi ketika teman-teman selesai 25 juta, income-nya berapa per bulan? 6. 6 juta sebulan. Belum gede ya Gak ya, belum. Ya, baru awal. Baru awal. Berapa lama nih menyelesaikan ini? Contoh, ini kan bulan April, ini awal yang bagus. Tanggal berapa hari ini? 1 April. Bulan April dapat 25 juta, Mei udah jadi BP. Boleh aja. Jadi nanti waktu Idul Fitri ya mohon maaf ya cerita produk ini, begitu. Iya. Ya sekalian dong ya, boleh-boleh aja. Nah ketika jadi BP tugasnya ngapain? Ya tugasnya makin gampang teman-teman ya. Kalau di corporate ya makin tinggi jabatannya makin susah gak teman-teman? Makin susah. Kalau di sini makin naik jabatan makin simple teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman sudah jadi BP, tugasnya adalah ya rekrut. Udah gak wajib lagi jualan. Gak wajib jualan. Cuman perlu bimbing 3 orang yang sevisi, yang cocok sama teman-teman dan mau sukses. Kalau ada ya teman kita yang bilang gini, aduh Win, gua mah besok makan boleh, mati juga boleh. Jangan direkrut teman-teman ya. Itu orang-orang yang aja ya. ya tidak punya ambisi buat berubah hidup, ya udah biarin dia. Kita rekrut orang yang seperti teman-teman di ruangan ini. Boleh plus dong buat teman-teman semua. Berapa orang teman-teman? 3. 3 ini kita ajarin buat jadi BP. Bagaimana cara BP? Cara jadi BP jualan berapa? 25 juta. Income-nya berapa sebulan? 15 juta sebulan. Nah, tahap ketiga ngapain? Tahap 3 sama aja teman-teman ya. Kita cuma ngulangin cara yang kedua ya teman-teman ya. Langkah yang kedua ya kita sama kembangin 3. Hanya 3 lagi teman-teman ya. Kita bimbing ya BE jadi BP.
ya gajinya kita udah kali 2 lagi ya Gak ya? Ya, 30 juta sebulan. Harusnya ada lah ya 3 orang di luar sana yang mau sukses, mau maju, ada gak? Ada, gak mungkin kan teman-teman hidup kasihan banget gak punya teman yang mau sukses kan gak mungkin kan? Pasti ada lah. Dan kalaupun gak ada teman, bisa gak nyari teman? Bisa. Ya, nih tahap ketiga 30. Tahap keempat, ngapain kerjanya? Ngulang Sama lagi ya? lagi teman-teman ya. Di sini enaknya ya kerjanya itu lagi, tapi income-nya nggak gitu lagi teman-teman. Ya. Ya, jadi contoh teman-teman nih. Teman-teman kelas 5 SD mungkin ya baru naik kelas susah. Tapi kalau kelas 5 SD diulang 5 kali, gampang gak jadinya? Gampang. Jadi bosan, aduh Bu pelajarannya gampang banget. Bukan karena pelajarannya gampang, karena diulang, ulang-ulang jadi bisa. Ini kerja di sini cuma ngulang-ulang. Mungkin awalnya sulit butuh adaptasi, tapi lama-lama terbiasa gak? Itu dahsyatnya sistem ini. Ya ngulang-ngulang aja. Tahap keempat, income udah berapa sebulan? 82 juta teman-teman. Nah yang pacaran boleh senggol. Bisa merit tuh kalau udah punya 80. Bisa gak nabung teman-teman? Bisa. Nah dan ini ada hitung-hitungannya ya Gak ya? Ada hitungannya ya, bukan yang penting percaya. Enggak begitu. Ada hitungannya detail, koma-komanya ada. Nah tahap kelima ngapain? Ngulang lagi. Income bertumbuh jadi 291 juta per bulan. Ya ini duit beneran ya, bukan duit yang habis cengbeng itu dibakar, bukan teman-teman ya. Ini duit beneran teman-teman, terima. Ya dengan income 291, pakai aja 91, 200-nya invest masih bisa gak? Bisa, 5 tahap aja. Diterusin, cuman ngulang-ngulang ya. Betul, sama lagi ya Gak ya? Teman-teman kan dulu kecil pasti sering main game. Kalau level 1 diulang 10 kali jadi gampang gak? Aduh gampang banget. Makanya kita di sini bukan hebat, tapi karena ngulang-ngulang jadi bisa. Karena tiap tahun ngerjainnya itu lagi. Nih, ini masa depan kita, ini sistemnya. Yang cuman ada di Vision. Boleh plus gak teman-teman buat Vision? Nah, saya yakin ya ketika buka sistem ini pasti ada orang-orang yang belum yakin sepenuhnya, pasti. Kalau Anda yakin, oh berarti Anda luar biasa. Kita dulu pun waktu lihat ini belum yakin ya. Iya, kita lihatnya sampai tahun ketiga aja ya Gak ya? Ya, kita baru lihat, aduh apa 80. itu miliar-miliar, aduh nggak bisa nelen lah. Kami dulu bisa nelen paling 30 aja saya udah bersyukur. Ya teman-teman nggak usah percaya sampai akhir. Teman-teman cukup percaya yang awal-awal aja, itu udah bisa bantu teman-teman buat sukses di sini. Ibaratnya begini, teman-teman Jakarta Bandung kan lumayan jauh. Kalau naik mobil malam-malam, apakah lampunya harus menerangi sampai Bandung? Enggak kan, yang penting lampunya bisa 200 meter ke depan, nyampe gak lama-lama ke Bandung? Teman-teman lihat yang bisa dilihat dulu aja, ntar nyampe kok. Seperti itu, ya teman-teman lihat tahap 1, tahap 2, teman-teman bisa nelen gak? Kalau teman-teman tahap 1 aja, waduh kayaknya itu gak mungkin, berarti teman-teman kayaknya keyakinannya kecil sekali. Kalau teman bisa lihat tahap 1 kayaknya bisa ya. Betul ya, jalanin dulu tahap 1 ya, nanti ada mentornya ya. Nanti ada mentornya teman-teman yang ngundang teman-teman akan bantu teman-teman ya. Buat capai sampai ya miliaran teman-teman. Betul ya, dan kalau kita bahas dari simulasi yang lebih simpel, tahun pertama, anggaplah ini tahun ini. Ini potensi income yang teman-teman dapat minimal 15 juta sebulan. Karena naik BP plus rekrut 3 itu setahun bisa kerjain. Bisa dilakuin ya. Bisa dalam dilakuin setahun ya, bahkan bisa lebih. Tahun kedua nggak wajib nyari nasabah, fokus rekrut. Tahun ketiga dan seterusnya. Nah, saya juga yakin nih ada orang yang mikir, duh ini bisnis nyari-nyari orang kayaknya ya. Saya tanya, kerjaan apa yang gak nyari orang? PT, kantoran nyari karyawan gak? Nyari orang kan, bukan nyari hewan kan? Bener gak? Dibuka lowongan kerja buat sapi, gak ada kan? Nyari orang gak? Nyari orang teman-teman. Dokter juga cari orang ya? Iya, dokter nyari pasien, orang apa hewan? Orang, memang semua bisnis nyari orang. Kalau nggak ada orang ya nggak ada bisnis, karena kita semua ya manusia. Ada yang salah dengan nyari orang, salah nggak? Nggak salah. Gitu. Ya ini sistem yang bersyukur udah rubah hidup kami, udah rubah hidup banyak orang. Selama produknya bagus, halal bisa dijalanin. Salah nggak buat dicoba? Nggak salah. Nih. Nah, dan ini end game-nya. Jadi saya dan Brenda join karena lihat ini. Ini end game yang bisa bikin kita tuh freedom. Hidup dari passive income investment. Ya teman-teman yang gak jago investasi, gak jago lihat grafik lah ini itu gak penting. Kalau duit teman-teman banyak, taruh deposito aja, makan bunga kenyang. Ini anggap orang gak ngerti investasi.
Ya cuman ngertinya deposito, konvensional jadul banget dah. 6% setahun kalau naruhnya 200M, tetap enak gak hidupnya? Ini masa depannya. Ya cuman sebelum bisa ke sini, capai dulu tahap-tahap awal. Ini end game-nya enak banget Betul ya. ya. Udah jelas ya teman-teman ya, tadi udah dijelasin caranya ya step by step, bahkan dijelasin gimana cara bentukin asetnya, passive income-nya ya Ga ya. Betul, udah ada end game-nya, arahannya. Jelas. Ya tiap hari makan tidur mati ya kayak begini. Ya bisa hidup. Ya makan tidur kan MATI ya. Ibaratnya tiap hari orang kalau punya investment 200 makan tidur hidup gak? Hidup ini. Itu hidup dari passive income, investment. Gitu. Ini investment yang ya sangat aman, 6% setahun aman banget gak sih? Aman banget. Kita udah ada arahannya, hidup tuh enak makan, enak tidur ya. Betul. Yang kayak gini ya teman-teman mau enjoy tiap hari healing ke Paris bisa gak teman-teman? Bisa. Contoh ya makan siang di Jepang, makan malam di Singapura, boleh gak? Boleh. Nah terus ini ngomongnya duit mulu dari tadi ya. Betul ya, ini sistemnya kita ya. Oke, sekarang kita bahas value. Value. Ya nggak semuanya uang ya. Contoh ada orang yang agak alergi sama uang, padahal dia kekurangan uang ya. Ya banyak yang kayak begitu ya. Nah sekarang kita bahas value lah. Anda kan butuhnya, oh saya nggak butuh uang, saya butuhnya value. Oke, kita bahas value. Value-nya adalah pertama misinya mulia. Bantu nasabah. Contoh ya, amit-amit pulang dari sini ada saudara telepon ya. Jam 12 malam, ini siapa nih gangguin ya. Angkat, halo bro. Ya nangis-nangis dia, Win. Papa gua kena jantung butuh 200 juta langsung cash Win. Lu kan gua tahu banyak duit Win, boleh pinjem? Wah, susah gak Win ditanya begitu? Susah, ada duit mau pinjemin udah pasti gak balik. Ya karena kalau ngutangin orang, yang ngutang lebih galak gak? Ya apalagi kalau orang sakit, kita gak mungkin tega nagih. Tapi kalau kita perkenalkan rekening proteksi, dia ambil, kita bantu dia gak? Itu bantu nasabah. Ya itu value pertama. Terus kedua, dengan income yang kita dapat tuh, contoh income-nya udah berpuluh, beratus, bermiliar-miliar ya. Diri sendiri dan keluarga terbantu gak? Pasti terbantu. Hidup berubah gak teman-teman? Berubah. Ya, makanya di sini kita rekrut teman kita yang tiap hari, tiap tahun berapa teman-teman? 3 ya. Itu kita bantu buat ubah hidupnya teman-teman. Gitu. Betul ya. Kalau ke restoran, biasa kan kalau kita kan dulu-dulu lihatnya harganya kan. Kita bilang ke mbak aja, mbak yang ada gambar aja saya nggak peduli harga. Ya pesen restoran kayak begitu karena uang udah bukan masalah. Betul. Ya, terus ya bantu partner. Nah ini yang paling penting. Saya punya paman orang kaya, sukses lah ya di bidang bisnisnya. Tapi mungkin nggak saya minta modal ke paman saya minta tokonya dia, saya minta dia ajarin semua, mungkin nggak? Belum tentu. Karena kalau dia ajarin saya jadi saingan. kompetitornya. Contoh ya, kamu kan sering make up ya. Betul. Nah apa yang dia bilang tuh? Iya dia bilang kalau gua ngajarin anak-anak di kelas, dia sama aja ngenciptain saingannya dia teman-teman. Yang MUA, kan ada buka kelas MUA juga tuh. Secara nggak langsung Anda menciptakan kompetitor Anda sendiri, bener nggak? Betul. Ya serba salah, bingung. Kalau nggak mau ngajarin orang, berdiri sendiri, nggak mungkin kerja seumur hidup juga. Nah tapi kalau di sini kita bantu tim kita sukses, kita keciprat sukses nggak? Win-win. Karena ada sistemnya ya Ga ya? Ada sistemnya. Terus, waduh ini bisnisnya harus jago ngomong nih. Betul ya, tenang teman-teman ya. Di sini Angga dan Brenda berdiri hari ini ya nggak langsung kayak gini ya, tiba-tiba ya Ga ya. Ada orang ya, saya nggak bisa ngomong, barusan ngapain? Ngomong kan? Ya. Jadi anggaplah ya mungkin malu, minder ya, dulu kecil main game mulu sampai nggak bisa ngomong gitu ya, ngobrolnya sama komputer. Tenang. Semua diajarin. Ya semua kan? diajarin ya teman-teman ya. Semua diajarin. Jadi nggak perlu experience ya. Angga dan Brenda dan teman-teman yang di sini ya mentor-mentornya teman-teman itu semua bentukan dari sistem teman-teman ya. Ya. Kita diajarin step by stepnya. Ya, ada kelas-kelas yang ngajarin, cara Betul. jualannya, cara rekrut, cara memimpin itu semua diajarin. Tenang aja. Di luar sana kan ada banyak kelas-kelas tuh. Itu tiap hari Sabtu itu ada kelas-kelas yang ngajarin. Setiap Sabtu tuh ada 2.000-3.000 orang berbarengan ikut training belajar. Nah terus ketiga, nah ini yang paling luar biasa ya. Betul ya, ini yang bikin kita waktu zaman kuliah dulu mau join ya Ga ya? Iya, nggak pakai modal. Ya jadi teman-teman jangan skeptis, ini penipuan nggak? Nipu apa? Kita nggak minta modal. Ya, jadi join ke sini ya tidak ada modal 5 juta, 10 juta, 100 juta yang perlu Anda store. Kalau Anda baik mau store ya kami sih terima. Ya, cuman nggak perlu teman-teman ya, nggak ada modal. Nggak ada ya.
nggak ada modal, terus nggak perlu pikirin tempat. Biasa pengusaha, saya punya teman punya restoran, sewa, ya ownernya nih agak-agak cerdik. Oh lihat restorannya rame, sewanya dinaikin. Pilihannya dua, mau pindah mulai dari nol, kalau nggak pindah margin berkurang. Pusing nggak? Pusing, ya kalau di sini nggak ada tempat. Jadi tempatnya di mana buat kita cerita? Di mana aja. Dimanapun. Bahkan mau ke kafe nggak bayar pun ya tunggu diusir sih, jangan teman-teman ya. Pesan kopi lah ya. Terus no utang. Ya, jadi di sini nggak ada utang piutang ya. Nggak perlu ya, karena kita nggak butuh modal ya, kita nggak perlu utang sama siapapun ya. Ya, karena nggak ada modal, nggak ada tempat, nggak ada utang, anti bangkrut. Coba join ke sini takut apa? Ini Noris loh. Satu nggak ada pegawai ini, buat para pengusaha, saya yakin 1 minggu ke depan Anda lagi pusing, bener nggak bayar THR? Waduh ya kalau nggak dibayar ntar di demo, bayar tapi duit kurang. Ya kalau di sini nggak perlu pusing pegawai. Ya, terus nggak perlu pikirin tagihan ya. Betul ya, nggak ada anti maling juga ya Gaya. Iya, karena produk kita kan ya kayak ya program, ya dalam bentuk buku, bukunya hilang ya cetak lagi, nggak takut sama maling. Kalau maling mau ambil udah kasih lah semua, tinggal cetak lagi. Jadi nggak ada maling. Ya, Betul. dan ini nggak ada stok barang, jadi nggak mungkin habis. Teman-teman pernah nggak mau beli barang tapi stok habis? Artinya kan sebenarnya ada terjadi transaksi tapi gagal gara-gara nggak ada stok. Kalau kita stok unlimited. Dan bersih pajak. Nah ini saya mau sharing sedikit. Mungkin kita ada orang-orang sering lihat kita, oh flexing. Jujur aja semua orang tuh bukan suka flexing tapi suka memperlihatkan pencapaiannya, setuju gak? Contoh, kuliah dapat piala, tunjukin gak? Saya dapat piala, dapat prestasi, ya wajar kalau di sini pencapaian kita kan ya beli mobil baru, beli rumah. Perubahan hidup. Perubahan hidup itu wajar, orang tuh senang buat menunjukkan. Tapi kenapa orang-orang lain gak berani nunjukin nih buat para pengusaha? Jujur Anda takut pajak kan? Sebenarnya Anda mau nunjukin tapi Anda takut pajak. Kalau kita gak takut, bedanya itu aja. Kenapa gak takut? Bersih, udah dipotong. Jadi income yang kita dapat itu tuh udah dipotong teman-teman. Ya jadi nggak perlu lagi teman-teman takut ya gimana nih cara lapornya. Ya semuanya udah diatur ya Gaya. Udah pajaknya. bersih, ya kita tinggal lapor aja. Betul. Nah artinya teman-teman lihat. Misinya mulia, no need experience, no capital, no risk. Ini big opportunity gak? Big opportunity banget. Marketnya masih gede gara-gara orang Indo bebel ya. Ya itu pertama, itu fakta ya. Terus kedua, reward money-nya gede gak? Gede banget dan kita bukan buat jadi sales, jadi agent tapi bangun bisnis system. Boleh applause dong buat opportunity ini teman-teman. Luar biasa ya. Yes. Luar biasa ya. Oke. Lanjut. Ini waktu kita udah mepet nih Ga. Iya nih, wah udah makin mau habis nih. Next, jadi ini perusahaan apa? Ini kayaknya too good to be true ya. Iya, jangan-jangan scam nih jangan-jangan ya bentar lagi ya. Ya, mau teman-teman memutuskan too good to be true atau enggak, kita harus lihat company-nya. Company-nya company baru, apa company yang udah lama. Ya dengan siapa sih? Ya kita berpartner, ini partner company kita. Udah sering dengar? Sering. Pasti. Karena Ya. terkenal Oh ya, ini Ga ya. ternyata Allianz. Betul. Asuransi ya? Kita berpartner dengan Allianz. Sampai hari ini Allianz belum jualan bakmi ya. Yes, Masih asuransi, teman-teman, asuransi ya. Belum ada tuh bakmi Allianz ya. Allianz sampai detik ini itu masih jualannya asuransi. Oh ternyata ini bisnis asuransi. Betul. Emang kenapa? Kalau bisa bikin Anda kaya, emang kenapa? Gak nipu orang kok. Oh, kenapa sih kita pilih Allianz? Karena Allianz berdirinya tuh udah lama. Dari tahun 1890 ya. Betul. Bahkan nenek Anda belum lahir saya yakin. Udah lewatin perang dunia pertama, kedua ya teman-teman ya. Jadi udah terkuat ya teman-teman ya. Karena udah lewatin segala macam ya perang-perangan ya teman-teman ya. Nah, Iya, sangat sehat, sangat udah kuat. 134 tahun Udah ya, Ga bukti ya. nyata. Apa yang Betul. perlu teman-teman ragukan lagi? Perusahaan udah berdiri 134 tahun. Nah, secara keuangan sehat dan kuat. Dan satu-satunya insurance company yang punya stadion. Coba siapa selain Allianz yang punya stadion? Tepuk Boleh tangan applause dong teman-teman. Ya. Stadionnya bukan cuma satu ya Ga ya, banyak banget ya Banyak sekali di seluruh stadionnya. dunia. Ya, dan Mercy, BMW itu keuangannya dikelola oleh Allianz. Kalau perusahaan Allianz nggak bagus, mau nggak Mercy, BMW? Percayakan, nggak mungkin. Ya, punya jutaan nasabah di seluruh dunia, event-event besar juga disponsori Allianz. Ini mensponsori F1 loh, bukan balap karung loh. Ya ini
event besar. Artinya kan, wah Allianz dipercaya ya. Betul. Nah, dan di Indonesia Allianz sudah masuk cukup lama, dari tahun 81. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah 40 tahun lebih. Kantor cabangnya tersebar ya, Seantero Indonesia. seantero Indonesia. Ya, dan ini waktu gempa bumi ya, Betul ya, di San Francisco ya. Itu tahun berapa tuh, Gak? 1906. 1906. Jadi ingat, Allianz tadi berdiri tahun 1890. 90. Nah, 16 tahun kemudian gempa. Di San Francisco ya. 3.000 orang meninggal, semua klaimnya Allianz yang bayar. Jadi walaupun masih baru, Allianz sudah kuat. Oh, boleh dong. Thank you. Nah, dan ini waktu 2021 klaim recordnya ya. Ya, itu waktu zamannya apa teman-teman? Covid ya, Masih teman-teman Covid. ya. Setahun Allianz bayar klaim 13,5 T setahun. Atau 36 M per hari. Jadi kita lagi meeting kayak gini nih, Allianz bayar klaim. Ya, jadi banyak banget Allianz bayar klaim teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, coba aja klaim, saya bantu ntar. Ya, pasti dibayar teman-teman. Dan kenapa sih kita pilih Allianz? Ya, kita harus pilih yang jangka panjang, bener gak? Kuat. Betul. Total asetnya yang terbesar di dunia. Nomor 1. Nomor 1 tuh Allianz. The biggest asset ya company. Ya, paling besar. Ya, Jerman. Wes. Dan berdasarkan Interbrand, brand insurance terbaik di dunia, nomor 1 itu Allianz. Boleh applause lagi dong, ya. Mana nomor 1 itu 34? Betul ya, karena 1 sampai 3-3-nya nggak ada brand insurance Ya, teman-teman. satu kan Apple, Amazon itu ya all industry. Jadi boleh dibilang Allianz ya the best. Kalau jualan brand yang terkenal, yang terbaik, lebih gampang nggak? Lebih gampang. Nah ini partner company kita. Dan menurut Infobank juga Allianz yang terbaik di Indonesia. Banyak penghargaan-penghargaannya. Nah oke, ya. Jadi company-nya kuat gak? Kuat. Brandnya terkenal gak? Terkenal. Karena kuat dan terkenal, gampang jual gak? Gampang. Yes. Dan marketnya luas banget ya. Marketnya luas, ingat orang Indo bebel, market luas, nah begitulah. Ya jadi setiap teman-teman ragu ingat orang Indo bebel, market luas, nah selalu begitu. Nah terus buktinya apa nih income-nya ya, kita mau share track record ya. Betul, kita share track record ya Gaya. Ya, dan saya yakin ya mungkin di sini ada orang teman-teman yang pernah, oh saya udah pernah diajak acara asuransi juga, asuransi lain dan lain sebagainya. Nah saya yakin belum ada yang ya bisa setransparan ini buka-bukaan sebesar ini juga, saya yakin. Nah dan kami mulai dari kecil, ya ini bukti potong pajak, ya kalau ada orang pajak ya diem-diem aja ya. Ini Februari 2018 income kita udah besar ya. Besar banget ya. Wah 2 juta. Februari 2019 ya lumayan lah mengalami pertumbuhan 33 juta. 2020 74 juta. 2021 250 juta. 2022 499 juta. Februari 2023 bersyukur kami tembus 1 M per bulan yang pertama. Nah, itu bener gak income-nya? Iya, jadi ibaratnya itu tadi yang layarnya biru itu teman-teman, itu bukan sekadar skema ya yang belaka, tapi udah ada buktinya teman-teman. Betul ya. Coba ya berturut-turut, buka dah nih 3 bulan berturut-turut, Oktober, November, Desember, 1,3, 1,5, 1,6. Thank you. Ya. Ini semua kita dapetin cuman dari bisnis ini ya Gaya? Dari bisnis ini ya. Dan kalau mau lebih transparan lagi tuh mutasi rekening Januari 1,8 M. Ya, thank you. Nah, kami tunjukin ini ya bukan buat kasih lihat oh income gede enggak. Tapi ini bukti. Kalau teman-teman lagi ragu, Allianz bagus gak? Company lain ada gak yang kayak gini? Kasih coba tanyain aja. Saya yakin gak ada berani setransparan ini. Kalaupun ada yang bilang sistem kita lebih bagus, mana buktinya? Bikin sistem doang mah gampang, buktikan dong. Ya bersyukur kami division di Allianz sudah kasih bukti. Seperti ini, bersyukur banget Ya, kita bersyukur banget ya. Sama mentor-mentor kita ya, orang yang ngajak kita ke bisnis ini ya Gaya? Ya. Dan ini waktu tim kita masih kecil ya. Betul, ya segala sesuatu yang besar ya pasti mulainya dari kecil. Ya ini dulu all grupnya kita ya Gaya. Ya ini per Juni 2018 ya ini tim masih sangat sedikit banget ya. Ini awalnya dan bersyukur ya hari ini itu udah berkembang. Thank you. Nah,
Ini semua karena ada sistemnya Karena ada teman-teman ya, sistemnya. bukan karena kita berdua yang jago ya, tapi karena sistem vision teman-teman. Betul ya, jadi teman-teman kalau mau lihat, oh enak ya income 1M, tenang teman-teman. Ya kalau teman-teman langsung mau gede, susah kayak begini. Contoh kayak ada 10 anak tangga, teman-teman dari anak tangga pertama mau langsung ke 10, susah gak? Susah. Tapi tenang, di sini ada anak tangga step by stepnya. Teman-teman akan dipandu, akan dibimbing. Nah, dan beberapa pencapaian ya. Betul ya, kita di sini mau tunjukin perubahan hidup ya teman-teman ya. Ya, Yang tadinya anak kos-kosan ya, naik Supra X ya Gak ya? ya Supra X-nya masih ada. Kalau ada yang mau beli 1M saya jual lah boleh ya. Mahal banget Itu ya Supra legend X itu ya. ya. Iya. Nah, sebelah kiri ya bersyukur ya karena orang tua kami bangkrut, itu tuh harus numpang tinggal. Ya karena numpang tinggal sama saudara, mulutnya banyak gak? Banyak omongannya bla bla bla, dan kalau di dalam sebuah keluarga yang paling gak ada duit sering diomongin, bener gak? Kalaupun kita punya ngomong, ya ngomongnya tuh bener, pasti disalahin. Gak enaknya jadi orang susah tuh begitu. Ya setiap kali mama saya telepon, Angga, nak, mama gak betah nih ya, pengen punya rumah sendiri. Tapi kalau saya waktu itu saya gak ada duit, cuma bisa jawab satu kalimat, sabar ya mah. Ya kalau kami nggak ada hari ini ya, nggak ada di bisnis ini ya, sampai hari ini saya yakin mama saya masih numpang tinggal sama sekeluarga. Nah, dari situ ada salah satu motivasi. Ya akhirnya bersyukur melalui bisnis ini bisa beliin mama rumah. Ya. Ya, Jadi sekarang nggak banyak drama ya. gak banyak drama, malah dia yang undang-undang keluarganya nginep aja ke rumah gua kata dia. Ya. Ya, udah berubah Terus, teman-teman ya. bisa beli rumah. Nah dan sekarang kita lagi ya ini rumah kami juga ya, bisa beli mobil, bisa beli mobil yang Brenda suka juga. Betul ya. Nah ini yang paling pencapaian yang Ya. dinanti-nantikan ya Gak ya. Jadi awalnya tuh papa kurang setuju ya. Betul ya, papa udah gak setuju karena backgroundnya enggak. Lalu dia gak setuju juga dengan pekerjaannya kita teman-teman ya. Iya. Cuman teman-teman lihat yang paling happy waktu kami married siapa? Ayo. Beda. Kenapa dia happy? Nggak pakai duit dia. Ya. Gak ada duit orang tua pun teman-teman ya. Iya. Ini semua dari bisnis ini teman-teman. Happy. Nikahin Iya. anak tanpa modal begitu dia happy. Kita Ya. bisa nikah di mana kah, di Bali ya Ya, Gak di ya. Apurva Camping Sigi Bali ya. Iya. Terus akhirnya ya kami suka traveling ya. Iya, kita suka traveling ya. Mumpung masih muda ya, jangan di kantor terus teman-teman ya. Ya teman-teman yang di Pergi lihat kantor ya dunia. sampai lembur. Ingat itu bukan kantor Anda. Betul. Ya ingat teman-teman ya, hobi banget lembur ya, bukan kantor Anda juga ya. Ya kerja sampai sakit, tipes berapa kali ya teman-teman. Jangan Betul. teman-teman, Ya, rusak teman-teman badannya. mau dedikasi sebesar apapun, one day nggak perform, di-cut nggak? Cut juga Di-cut, kok, ya. banyak yang bisa gantiin. Gitu ya, kita bisa jalan-jalan itu ke Finland, ke Swiss, ke Italia, Paris, Turki, Inggris, ke nonton Coldplay ya. Betul. Nonton Coldplay-nya nggak pakai rusuh teman-teman Iya. ya, gerbangnya nggak sampai roboh ya. Ya, Karena ini nontonnya di London. Kita nonton di London, nggak ada calo di London teman-teman ya. Iya. Terus nonton MU lawan Liverpool, nonton langsung. Ya dan nanti Agustus nanti ya kami nonton Olimpik final badminton ganda putra. Saya kebetulan hobi banget ya, bisa nonton langsung. Ya passion ya Gak ya, passion di badminton ya. Ya, enjoy. Ya, bisa main judi di Vegas. Oh enggak, maksudnya jalan-jalan ke Vegas. Nggak, jalan-jalan ya, judi dilarang ya Enggak, teman-teman ya. enggak boleh ya. Ajak orang tua ya. Betul ya, ajak orang tua ya. Orang tua suka banget mau lihat San Francisco, dia pengen banget lihat Las Vegas ya. Kita bawa terbang ke Amerika teman-teman ya. Jalan-jalan cruise ya ke Korea. Korea Banyak ya. banyak banget teman-teman ya. Ya, di luar sana saya yakin banyak orang yang income-nya lebih besar dari kami. Banyak. Tapi belum tentu mereka punya kebebasan waktu. Saya punya teman banyak pengusaha, wah duitnya banyak banget. Cuma ninggalin bisnisnya, dia nggak rela karena apa? Belum autopilot. Dia ngerasa kalau ninggalin sebulan berasa rugi. Ya kalau di sini waktu bebas ya bisa diatur ya. Bebas ya, teman-teman mau kerja kapan, mau liburan kapan, teman-teman yang atur. Ya, tapi Nggak nanti bebasnya Betul. tuh nanti. Kalau join udah bebas lu dapat apa ya? Iya. Jangan begitu. Oke, nah terus gimana nih cara mulainya? Tenang, ada kelas trainingnya ya. Ya, setiap Sabtu ya teman-teman akan diajarin di kelas-kelas seperti ini teman-teman. Ya, ini contoh ya, ini berlangsung setiap hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu tuh ada 7 kelas yang berjalan paralel berbarengan. Ya, BSP itu kelas buat menceritakan bisnis ini. Jadi kalau teman-teman mau ngajak temennya, ada bisnis bagus tapi bingung mau ngomongnya bagusnya gimana, ajak aja ke kelas BSP.
Terus kalau saya mau cerita nih tentang produk Allianz bagus, masuklah ke VC1. Terus kalau mau closingin ya. Ya, kalau udah mau nih orangnya gimana nih administrasinya dan sebagainya di VC2. Ya, VC2 ilustrasi ya dibikinin, VC3, Iya, VC3 ada juga, produknya. VC4 itu produknya Ya, apa ada aja sih syariah. yang ada. Ya, Ya, terus VC6 kalau orang bilang, oh asuransi saya udah banyak, ya ada 50 polis misal kayak gitu ya. Ada cara jawabnya di VC6. Jadi semua diajarin nggak? diajarin. Diajarin. Yang penting teman-teman mau belajar pasti bisa. Ya, ada kelas-kelasnya. Nah, terus ya ini yang membedakan Vision dengan agensi lain ya. Betul ya, kita the only one, the biggest ya Gak ya, se-Asia Tenggara teman-teman. Iya. Ya, tepuk tangan teman-teman ya, luar biasa ya Vision. Ya, Ya. ini bukan ruko-ruko ya Gak ya? Bukan. Ya jadi teman-teman harus paham begini. Teman-teman tahu tanaman ya, kalau potnya kecil bisa gede gak? Gak bisa, dia terbatas, dia mau bergerak juga terbatas. Nah, kenapa sih kita memilih berpartner dengan Vision? Karena potnya gede. Ya teman-teman mau punya tim ribuan, kantornya ready buat nampung. Siap. Ya kalau teman-teman kantornya di ruko, bingung. Coba teman-teman ajak orang nih, bisnis ini miliaran, kantornya ruko, orang bisa trust issue. Ya kalau di sini valid, kantornya emang di mana? Pilih Mau aja. yang mana? Ada banyak. Itu teman-teman harus mikir kalau mau berbisnis insurance, karena ini ngomongin trust. Ini bukti nyata, kantor kita ada banyak ya. Ada banyak ya. Banyak. Ini ada yang belum dicantumin Banyak nggak ya, kalau Iya. teman-teman ke bandara ya mungkin pernah gak lihat ada kantor logonya Vision. Itu kantor kita yang belum kepake saking banyaknya. Ya luar biasa. Gila ya, luar biasa Vision. Ya terus ya kalau mau jalanin ditemenin ya di awal ya. Betul, bisa ditemenin sama teman-teman yang ngajakin teman-teman Ya ke bisa sini. ditemenin. Ya terus sekarang udah canggih ya pakai teknologi ya. Iya, udah serba digital, udah paperless. Ya tenang aja ya, udah canggih ya. Kalau klaim juga udah enak ya Gak ya? Iya apalagi bersyukur gara-gara COVID kita belajar Zoom ya. Iya. Ya bersyukur, terima kasih COVID ya. Terus ya ada banyak reward, jalan-jalan, banyak banget teman-teman ya. Saya nggak bisa cerita semua karena saking banyaknya. Nah dan ya terakhir penutup ya ada Angga dan Brenda hari ini tentu karena ada jasa leader-leader kita ya. Betul, mentor kita yang ngajarin kita sampai hari ini ya teman-teman ya. Kami mau bersyukur banget ya. Pertama boleh applause gak teman-teman buat direct leader kami, Ko Paulus dan Ci Imelda. Ya, ada di Thank you, belakang ya Ko teman-teman. Ci Imelda sudah bimbing Angga dan Brenda ya. Betul ya. Ya Dan- dari gak ngerti apa-apa sampai ada hari ini. Betul. Dan thank you ya buat founder Vision ya yang menyediakan kantor Vision yang bikin Vision ada hari The ini. biggest ya, Ya, yang agency. dulu berjuang bikin jalan buat kita semua. Boleh applause buat Ko Deni dan Ci Inge. Thank you Ko Den, Thank you Inge. Kodeni Cina. Nah, dan teman-teman boleh dong ya kalau sebelahnya adalah orang yang ngajak Anda. Tepokin, bro thank you ya udah ngajak, sis Thank you ya bro, udah ajakin gua ke bisnis ini. Ya. Wah. Oke ya. Selesai ya? Selesai ya, tapi belum selesai acara Oh belum, kita. oh tenang jangan pulang dulu. Jangan pulang, teman-teman harus pay attention terus ya, ada door Setelah ini prize. Ya. ada testimoni yang luar biasa dahsyat. Ya dari anak muda yang namanya Kevin dan Devin akan cerita pengalaman di bisnis ini yang sangat luar biasa. Boleh applause buat Kevin Devin. Ya teman-teman dengerin ya dahsyat banget. Ya pesan penutup dari kita adalah if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say Yes. yes. Ya jadi waduh nggak ngerti nih mau mulai dari mana, nawarin Gimana? siapa, caranya gimana. Say yes dulu, then learn how to do it later. Nanti diajarin. Ya. Ya. Angga Brenda cuman niatnya sharing ya, Gak ya? Kami niatnya sharing, ya bersyukur Tuhan udah rubah hidup kami melalui bisnis ini dan kami mau berbagi. Inilah kesempatan yang juga bisa rubah hidup teman-teman semua di ruangan ini. Itu Oke, aja. sukses buat teman-teman. Thank you teman-teman semua. Sukses. Kita Luar kembalikan. biasa teman-teman ya. Thank you. Dahsyat Inario. banget.